Halo teman-teman semua, welcome to Showtime The Story Of. Story of siapa hari ini? Sebentar lagi gue akan kasih tahu orangnya, tapi yang pasti kenapa orang ini kita hadirkan, Ki? Karena pada saat kita butuh tamu nih buat acara Showtime The Story Of, gue langsung kepikiran satu. Lu sih. Karena Ini orang sampah banget ya guys. Untuk episode ini sampah banget sih. karena nih ya, karena pada saat orang ini pop up into my head gitu ya, terus gue bilang anjir ini orang Ricky banget, dan ini pas banget kalau misalnya gue hadir. Gue pengen tahu kalau lu ketemu orang yang mirip banget sama lu gitu, itu gimana, cuma bentukannya beda. Kalau ini kan ganteng, ya kan. Jadinya nggak ganteng. Loh. Orang di sini. Kalau gue bajunya lecek, dia mukanya lecek. Tapi rezeki dia gue yakin nggak lecek. Gue rezekinya Tuh suara udah kedengeran tuh. ya kan, Nggak lecek. mau kayak surat Tuhan tuh lo bergembang Iya. gitu. Nah tapi buat gue begitu dengar profil beliau, dia keren banget sih. Pertama Asli. gue juga memuja bandnya sejak dulu sebagai tahun 90 2000-an. Tapi nggak nyangka pas ketemu orangnya bener-bener seseorang yang versatile banget ya sama hidup ya. Asli, Nah, itu menurut gue adalah cocok banget buat story Kalau hari ini. kalau istilah zaman sekarang agile. Bahasa bisnis. Oh, agile ya kan gitu. Ini orang udah dari dulu kayak begitu. Ya kan? Kita akan panggilkan ya Haji Agus Teguh Prakosa Andarusman. Gak ada yang kenal kan? Gak ada yang tahu siapa kan? itu. Karena Ini kita acara doa nih, ada Pak Haji Agus. Kalau Haji Agus. kita lebih kenal dia sebagai Sandi Pasben. Ricky, gue tuh Ricky banget apa maksudnya? Lu udah cerai? Anjing. Oh iya, Lo kurang kasih briefnya kurang tepat. Gue lupa ngasih tahu. Gue tuh selalu ngeliatnya kalau apapun saya di peluang. Kang. Iya, enggak. Lu udah, Kan lu itu udah nikah? bener. Enggak, lu udah nikah bener? Udah gue udah nikah. Dia tuh buka aib Belum cerai. sendiri tuh. Belum cerai. Ini bagus, opening bagus nih. Belum cerai. Gue belum cerai. Alhamdulillah belum, dan insya Allah berarti jangan. belum rockstar. Oh gitu ya. Kenapa kalau rockstar? Ini ya. Iya. Jadi rockstar Coba itu ceritain. bukan cuma musik dong. Lu manajer, lu akan jadi manajer yang rockstar banget kalau lu pernah ngerasain pengadilan agama. Sama di band juga gitu. Jadi gue pernah manggung nih. Iya, cerita. Gue langsung ke tengah ya. Oke. Jadi gue pernah manggung, Andi Rif, John Paul Ivan, Bumerang, kemudian Yuke Dewa, vokalisnya juga ada Candil. Oh, Candi, serius. Semua pernah pengadilan agama dong, semua dong. Gua ngomong di mic dong. Iya. Candil belum? Dil, lo kapan? Bininya ngomel di belakang. Salah gua Ke apa? pengadilan deh, enggak ya? Enggak. Dan saat itu dia nggak boleh lagi manggung sama gua. Oh, jadi gitu. Kenapa gua hadir di sini? Nah, bagus nih Bagus pertanyaannya. nih, Dia mau bagus. mancing sendiri. Tapi Bagus. udah kepancing tadi. Padahal itu harusnya kerjaan kita ya. Iya. Karena kata pertama yang keluar dari mulut lo, agile itu apa? Gua nggak ngerti agile. Ah, Agile agile. itu spellingnya gimana, Mbak Via? Di sana ada Mbak Via loh. Mbak Via tapi nggak Fatok ya apa? Agile itu apa? Anjing. Agile, fleksibel. Oh fleksibel, fleksibel bisa kemana-mana. Betul, jadi ada kondisi apa aja dia gampang nyesuaiin, Oh, gampang. pensiun. Itu bahasa teman-teman korporasi zaman sekarang tuh agile, Oh, lincah oke. gitu. Ya itu karakter McLaren lah ya, Maklar mana-mana masuk. Iya kan? Ya kan? Iya kan? Broker lah ya. Bener. Calo ya. Broker. Yes. Jadi gini, kenapa lo kita hadirkan? Karena gini, kalau di Showtime itu fundamental yang pertama adalah every business is a show business. Every business is a show. Iya, dari pengalaman kita dulu satu tongkrongan, satu geng, satu industri di dunia media, di dunia Yes. entertainment kan. Yes. Nah, tapi dia tetap loyal di dunia entertainment, gue nyebrang ke dunia korporat. Oh. Gitu, ya kan? Makanya lo kenal gue Didit, ya kan? Ya, benar. Di sini nama artis gue Didi. Didi. Nggak pakai teh. Nggak pakai teh. Nggak enak. Nggak pakai teh. Nah, itu menunjukkan katanya, lo hilangin deh teh lo. Katanya gitu. Waktu gue pertama kali nyebrang ke dunia korporasi, itu dibilangin, udah hilangin deh teh lo. Kenapa emang? Nggak kredibel. Oh. Gitu. Jadi lu perusahaan yang meng-hire lu itu masih meyakini bahwa sebuah nama itu adalah ada hubungannya sama kesuksesan gitu.
bisa jadi ya sama kayak lo lah, dunia artis kan gitu juga kan. Karena kalau gue kan nggak gue niatin nama gue dari Agustus gue jadi Sandi Andarusma Iya, karena tapi- Sandi itu kan nama panggilan dari bokap gue. Bener. Jadi Nah, ini itu pernah terjadi dulu pada zaman tahun 90-an terjadi sama Yesi Gasela, inget? tahu. Yesi Gasela Tahu itu gua. bukan nama asli dia. Dia dari daerah dia. Yesi Garut Selatan. Iya, Elvi bener. Tamala, Tasik Malaya. Yes. Ian Kasela, Kalimantan Selatan. Gitu. Jadi produser masih nganggap bahwa nama asli lu tuh nggak hoki. Itu terjadi ternyata di Dan dunia lu jadul korporasi. berarti. Apaan? Lu jadul berarti. Nah, orang yang nyuruh kan gue gak ngerti ya di dunia korporasi kayak Karena apa lu ya. Gue dibayar. ngikut aja Ya dulu udah. ya kan. Aturan main kayak apa di dunia itu kan ya gitu kan. Ya udah. Jadi ternyata kan sama aja Kang. Dunia hiburan, entertainment sama dunia korporasi ternyata sama aja. Lata kan, bener kan? Makanya dia disebutnya fundamentalnya adalah every business is a show business. Gitu. Iya. Nah, pada saat kita butuh orang nih yang dari dunia entertainment juga, tapi dia juga ternyata bisnis. Wah, gue langsung kepikiran satu nama. Lu Bisnis apa gua? gitu. Bisnis apa? Biasa orang yang Gua ngerti adalah orang yang mengalir. Oh iya. Gua di kepala gue itu adalah gue bikin semua orang seneng, itu buat gue udah seneng. Dalam kontrak kerja, dalam pertemanan, itu sebenarnya. Tapi akhirnya apa yang lo butuh gue sediain, tapi bayar. jadi makanya gue itu dulu kalau ngomongin soal bisnis dalam konteks yang itu ya, gue pernah jadi supplier beras ke Hokben, Oke. pernah jadi supplier pasir ke perumahan Lipo Cikarang. Itu belum pun udah ngeband saat itu. Apa belum? Pas lagi lo jadi supplier. Udah, Jadi maksud gue adalah kebayang kan, lo berarti lagi sambil ngeband pun sambil ngelakukan Iya, kayak iya, gitu. iya, karena Terus? bokap gue ngajarin itu, Oke. ngajarin itu. Dan yang dimaksud dengan supplier adalah Supplier adalah seperti apa prosesnya? Apakah cuma lo gue telepon, datang pasirnya? gue ke Cianjur, ke penggilingan, gue beli beras, gue naikin ke truk, gue bawa ke Jakarta. Dan gue tahu truk beras itu adalah truk yang paling banyak di stop sama ngasih duit itu di jalan tol, di mana-mana banyak yang nyegat. Gitu. gue lagi Akhirnya gue tahu. kebayangin dulu nyetir truk berarti. Jadi supir truk kenek gue di pinggir set gitu. Asik. Set, ya kan. Yang paling gampang ngerokok. Kenapa gitu sih? Sempit truknya. Oke. Iya, gue bawa ke gudang, gue ayak karena Lu yang ngayak, Kang? Gue yang ngayak itu, bener-bener gue yang ngayak di gudang gitu. Jadi karena permintaan dari Hokben saat itu adalah yang beras kepala itu nggak ada yang pecah, hanya kepala aja diayak, yang pecah jatuh, yang kepala gue masukin karung lagi gue kirim gitu. Gue ngerti sekarang kenapa Dan lo lo nggak pinter tahu main lo- drum. Hah? Kenapa dia main drum? Karena ngayak kan. Ngayak tuh jadi. Kuat tangannya. Iya, kuat iya. tangannya. Itu Dan kuat lo nggak apa? tahu kan kantor pusatnya Hokben di mana? Tahu gue di kebun kacang. Yes. Tahu gue. Banyak. Ya Allah. Nih, editingnya Mereka coba kan ada. butuh beras juga. Ya. Oke, lo tadi pasir, beras, apalagi Kang Sandi? Bang Sambil lo- pasir, beras, alat musik udah so pasir lah itu kan ada di. Baju tadi gue denger ceritanya, Bang. Baju itu gue yang lihat orang ini di mana ya. Setiap kali misalnya gue pakai baju nih ada yang japri gue, Mas Anji baju bagus banget, beli di mana? Oh, ada pasarnya ini. Oke. Ukuran kamu apa? Gue langsung cetak dong. Dan gue tuh orang yang seneng bikin orang seneng. Setiap kali ada orang yang beli produk gue, setiap kali ada orang yang nge-tag gue, pasti gue repost. Oke. Pokoknya udah terkenal kalau lo sama Sandi ya. Hah? Lu jangan ngomong lagi nyari produk. Besok datang. Lu jangan Besok ngomong tiba. lu suka sama produk itu. Oh gitu ya. Apapun alat musik, bukan alat musik. Gue korban temen gue banyak banget. Nggak, tapi berarti menarik ya. Berarti Kang Sandi selain di atas panggung sebagai drummer, tapi juga di bawah panggung pun melihat bahwa setiap kesempatan bisa jadi panggung buat lo jualan. Gue diajarinnya gitu. Diajarin sama Sama bokap dari kecil gitu. Jadi bokap gue itu punya kebiasaan setiap anaknya yang lulus SMA akan dipergiin haji. Oke. Ya, dalam konteks kasih rem buat kehidupan, terus dikasih uang 5 juta. Itu. Setiap anak pasti dapat 5 juta. Semua anak dikasih uang 5 juta. Oke. Itu. Dia nggak bilang buat apa enggak. Dia akan lihat sendiri insting gue kemana. Itu. Dan alhamdulillahnya gue saat itu jadiin itu kan masukin deposito nih. Masukin deposito ke bank.
kan kalau deposito ditarik itu kan sebenarnya rugi kan, bener dong? Inflasi Potongan segala gede. Enggak, macam. gede, Oh, enggak, potongannya gede. Iya, iya. Terus saat itu gue ngajar lah di Banjarmasin, tempatnya Handy Gigi, Oke. sekolahannya dia. Peluang nih, gitu. Gue bikin saat itu kan lagi trennya kulit, gue bikin jaket kulit, gue bikin celana kulit, gue bikin tas kulit, gue bawa ke Banjarmasin dan sold out dari 5 waktu itu jadi uang itu 4 juta sekian karena potongan kan. Jadilah 14 juta lebih. Gitu. Dan bokap gue cerita ke nyokap dan bokap gue tuh bilang salut ke gue, enggak ke gue, ke nyokap. Gitu. Gitu. Jadi ternyata bokap gue itu ngasih duit ke anak-anaknya itu mau ngeliat jadi apa gitu. Anak ini bisa dipercaya apa enggak gitu. Jadi daerah pengusaha dia namanya Yes. businessman ya. You are a businessman ya? Ya bisa dibilang gitu sih. Kaya lo ya? Banget. Kagak. Dia tahu ini buat podcast. Jadi dia hati-hati banget nih. Dia bermain aman nih. Oke. Enggak kaya. Gue gak kaya deh. Diberkatin kali istilahnya. Tapi setiap kali bini gue mau, gue kenapa bersyukur nama band gue adalah Pas. Gue pas mau bayar uang sekolah ada duitnya, pas mau beli mobil ada duitnya, pas mau nikah ada pasangannya gitu. Gue juga terus apalagi semua ada pas ya. Semua ada pas. Kalau gue juga pas kan. Tiba-tiba diajakin ke luar negeri gue pas. Pakai S tambah satu lagi. Pas. Gue pas dulu ya. Pas dulu ya. Wah. Alhamdulillah berarti Kang ya. Alhamdulillah ya. Tapi itu ke sini makin berasa ternyata memang nama itu doa gitu loh. Gue setiap kali gue mau kejadian apapun, mau kejadian yang bagus atau kejadian musibah, itu selalu ada aja gitu loh. Ada duitnya, ada kebutuhannya ada. Pas. Anak gue gue mau lahiran, bini gue mau lahiran, dapat rezeki. Mau cerai ada aja waktu itu. Gue dapat ngebawain acara di La TV, Smackdown. Full banget itu. Honor dari situ kan setiap seminggu sekali gue dapat 10 juta. Langsung transfer jadi. Terus gue pengen beli rumah gitu ya. Dapatlah gue radio show TV One, pas buat beli rumah. Semua selalu ada. Bahkan kejadian gini nih, mobil gue rusak dulu harus benerin, mahal nih pasti benerin karena harus turun mesin. Ntar dulu deh gitu. Dapatlah gue job di puncak lo, gue nge-MC di puncak. Baru dapat honor, pulanglah ke rumah gue dicondet. Di tengah jalan tol, mesin gue pecah. Honor. Habis honor gue. Tapi maksud gue, setiap kali gue ada sesuatu kebutuhan, Tuhan selalu kasih buat gue. Pas gitu. lah ya. Makanya kalian sholat dong. Gue suka banget. Ini bener anak muda semua generasi semua lo belajar dari Kang Sandi. Bener sebejat apapun lo, sholat jangan lupa beneran teman-teman. STMJ lah ya. Iya. Sholat terus maksa jalan kalau dia kan. Ini kita akan mulai editing nih. Apa-apa. Bercanda. Tapi yang gue lihat lu berarti pengaruh bokap gede banget ke lu kan? Gede banget. Ya kan? Gue orang yang sangat bokap itu bukan orang yang dekat banget sama anak, muluk-muluk enggak. Dia selalu tahu bersikap menunjukkan kasih sayang dia. Nah, teman-teman kalau misalnya googling ya, kampungnya Kang Sandi di Condet, ya kan? Kalau kampung gue di Sukabumi, ya, lahir di maksudnya, Manggarai, gede di Condet. Nah di Condet tuh kalau lo ketik kandang monyet, itu yang keluar rumahnya dia. Yes, di Google. That's right. Kenapa? Ada ceritanya gak? Cerita Kang. Kandang monyet. Jadi bokap gue itu adalah dulu pernah kerja di perusahaan eksportir monyet di Karanganyar. Akhirnya bikinlah sendiri di Condet, belilah rumah tahun 77 di Condet. Dia waktu itu jadi eksportir burung, terus pindah eksportir ular gitu, terus akhirnya eksportir monyet. Nah karena di rumah gue itu ada 1.000 ekor monyet. 1.000 ekor monyet di kandang, akhirnya orang bilang itu kandang monyet gitu. Dan itu tetangga-tetangga gue sebenarnya juga nggak suka, bukan karena baunya atau apanya. Berisik. Karena kalau mereka naik angkot, mereka kalau turun mereka akhirnya jauh, karena kan kenek bilangnya apa? Monyet turun, monyet. Dia turun dibilang monyet, dia nggak turun jauh. Kan Sandi di rumah. Kan jadi jauh kan gue gitu. Berarti lo tinggal sehari itu banyak monyet di rumah istilahnya. 1.000 ekor. Lah babysitter dia monyet loh.
Tapi bener, gue itu ada 1000 ekor monyet dan gue akrab dengan yang namanya orang digigit monyet sampai 14 jahitan. Dan gue, aduh ngapain ya? Ambil monyet satu, ayo potong. Makan monyet kan. Kayak mesti. Film Indiana Jones. Dan pembantu gue itu paling gak mau kalau disuruh masak monyet kalau masih ada palanya. Karena kayak pala bayi kan. Makanya sholat dit kalau nggak kuat. Oh ini kayak gue ngeliat buku ini ya, Siksa Neraka Tatang Es. Iya tatang es. Yang penjaga nerakanya ininya perut sampai bawah. Ayo lo. Segede. Nah yang diajarin Babelo ke lu jadinya apa sebagai seorang pengusaha monyet? Gini, bokap gue pernah bilang kalau lu belum bisa beli 2 Mercy, jangan beli 1 Mercy. Itu nempel banget di kepala gue. Oke. Jangan jadi orang yang pengen beli tapi lu nggak ngeliat kemampuan gitu. Kalau belum bisa beli 2 Mercy, jangan beli 1 Mercy. Orang sekarang kan beda. Lu belum bisa beli 1 iPhone udah maksain kredit. Ya makanya sholat itu. Gitu jadinya. Itu yang di. Jadi bokap ngajarin lo banget untuk sabar dan untuk punya sabar planning. dan ya punya planning. Oke. Gitu. Dan walaupun saat itu bokap gue itu adalah ketua umum Indonesian Fauna Flora Trade Association itu Asia. Skopnya Asia. Dan itu bukan anak buah sih, teman-temannya pengusaha itu rata-rata mobilnya itu yang super mewah lah gitu ya saat itu karena ada Mercy, BMW dan lain. Bokap gue cuma pakai Kijang Krista. Gitu. Dan gue diajarin sama bokap untuk ya lu bersyukur ini. Bokap gue tuh mau beli rumah di Pondok Indah bisa. Bisa tapi dia bikin rumah di Condet yang nggak pakai arsitek dan lain, udah kayak kandang aja gitu. Cuman kotak aja udah gitu. Gitu bisa dibilang oke, gitu. Bokap gue punya duit tapi dia nggak boros gitu. Ada ya. masjid tuh? Bokap gue selalu membangun masjid dimanapun dia tinggal. Keren. Dia nikah di Cianjur lagi dibikin masjid. di kampungnya di Sukabumi dia bikin masjid. Karena itu yang diajarin sama Rasulullah. Itu yang diyakinin banget. Rasulullah setiap kali dia pindah kota, kan waktu pindah ke Madinah kan membangun Masjid Kuba. Terus baru Masjid Madinah, Masjid Nabawi baru. Gitu. Nah lo tiba-tiba jadi drummer tuh kumaha? Gue jadi drummer itu bokap pengen punya band keluarga. Abang gue main gitar, adik gue main drum, gue main keyboard. Diajarin sama satu musisi dangdut, diajarin ya dong, diajarin. Nggak keren banget gue main keyboard. Tenoning nong neng, teng noning. Ada yang tahu lagu ini nggak tahu dong. Visual gue tiba-tiba berubah. Ya kan? Iya. Terus kerenan main drum gue bilang akhirnya itu adik gue kursus lah di Indra Lesmana Workshop Farabi sama Gilang Ramadan dong. Akhirnya gue uang buat bayar kursus keyboard gue pakailah buat kursus drum. Nyokap gue nggak tahu gitu. Udah gue kursus selama 1 tahun. Akhirnya ngajar. Akhirnya ngajarin handy dan lain-lain gitu loh, ke Banjarmasin dan lain-lain. Masuklah di UCAM, udah terus ngeband gitu. Wow. Gitu. Tapi sedihnya adalah walaupun gue sukses di musik, bokap gue tuh nggak pernah melihat secara langsung gue tampil band, panggung nggak pernah. Wow. Gitu. Karena keburu nggak ada. Enggak juga, kan gue manggung-manggung udah 93 udah manggung, udah Iya, tur. Makanya akhirnya gue gak selesaiin kuliah kan gara-gara tur mulu kan gitu. Akhirnya tahun 2000 bokap meninggal saat itu, bokap belum pernah lihat gue manggung ya. Dan saat itu bokap meninggal tanggal 3 Juli tahun 2000, tanggal 6 itu gue harus manggung. Di Kemang saat itu. Semua teman-teman gue bilang, udahlah kita cari drummer yang lain aja gitu. Lu gak usah manggung lah gitu. Tapi gue akhirnya gue yakin banget dari sikap bokap gue ngajarin gue dan lain-lain. Bokap gue itu ngajarin yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau lu udah ngambil sebuah kerjaan, lu harus tanggung jawab apapun kondisinya. Harus lu kerjain dan harus bikin orang yang kasih kepercayaan buat lu tuh harus puas. Dan akhirnya gue harus manggung. Aman gitu. Dan akhirnya saat itu gue punya foto bokap segede gini nih, yang 6x9 lah. Gue taruh di speaker monitor gue. Sebelum gue mulai main, ini Sandi mau manggung ya, mau kerja buat anak istri. Wow. Udah saat itu dari lagu pertama sampai terakhir gue nangis gitu. Lagu ceria gue nangis.
gitu. Dan akhirnya di tengah-tengah apa namanya show gue dipanggil lah MC-nya kan. San sini, kenapa? Gue lagi gini, kenapa lo nangis? Oh enggak, bokap gue meninggal. Penonton di situ akhirnya tahu, oh Sandi itu lagi berduka sebenarnya. Tapi dia ada di sini karena gue harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan gue. Karena gue punya anak, gue punya istri gitu. Paham kan kenapa dia gue hadirin? Mirip kan? Enggak mirip, maksud gue lo dewa. Lo dewanya. Lo salah. Lo pas band. Lo pas band. Gue tadi sengaja joke tadi. Tapi maksud gue gini loh, Kang Sandi, gue suka banget deh filosofi yang diajarin bokap lo tentang tanggung jawab. Berarti mentalitasnya sama ya. Mau yang datang 100, mau datang 10, lo tetap tampil all out soalnya ke panggung terakhir. Bener enggak, Kang? Itu yang selalu, kalau gue kan sering klinik musik kan. Iya, lo klinik musik ngajarin. Ke daerah-daerah gitu ya. Gimana, Kang? Bener Jangan pernah lu semua kerjaan yang datang ke lu hitung uang. Jangan. Buat gue yang utama adalah bukan berapa besar kontrak yang lo dapat, berapa banyak duit yang lo dapat. Tapi kepuasan orang yang kasih kepercayaan buat lo itu jauh lebih utama. Dan gue kalau habis nge-MC, habis manggung, gue selalu temuin sponsor, gue temuin IO. Pak, gimana tadi show-nya? Aman Kalau gak? nyari feedback bahkan. Gue selalu nanya. Oke. Dan teman-teman gue tahu, cuma gue yang nanya gitu. Gimana puas nggak? Oh aman karena jawaban puas dari dia, ekspresi puas dari dia itu akan menentukan gue akan dapat pekerjaan lagi nggak ke depan. Dan gue kalau di kontrak gini, gue bilang gue itu orang yang kalau di kontrak, oke sekian rupiah, lo mainin 5 lagu, gue akan mainin 10-15 lagu. Karena apa? Karena penonton yang di depan itu mereka nggak tahu gue dibayar berapa, proses kontraknya kayak apa, nggak tahu. Tapi mereka cuma tahu kalau gue main seadanya. Oh, Sandi sama Pasmin cuma gitu doang. Nah, kalau lo mau fight ya sebelum kontrak. Ya, setuju. By the time lo udah kontrak, udah lo all out udah. Oke. Gitu San, ini lo cuman cuman datang doang. Lo dibayar cuman ya hadir aja udah. Ada alat musik gue main. Gue main. Tapi sponsor atau yang punya acara happy nggak? Mereka akan happy. Anjir si Sandi gue bayar cuma buat datang doang, tapi dia bahkan kadang-kadang gue nge-MC, kadang-kadang gue main musik di situ. Pokoknya di kawinan aja kadang-kadang gue bikin heboh sendiri. Mereka happy gitu. Dan buat gue happy-nya mereka itulah kebahagiaan tersendiri buat gue. Gitu. Jadi gue tuh selalu mikir ya, kok kalau Kang Sandi tuh mikir cepet banget Ki. Ya makanya gue bilang mirip banget gitu. Karena kalau lo kan setiap ada window Jangan disamain. Terus jangan disamain. Masuk gitu, kaitin. Nah, Cerai dulu deh. Ya kita cerai akan sama-samain mulu kan, gue takut deh. Iya kan? Bedanya cuma di situ doang. Ya kan? Beda industri aja. Kalau menurut gue, lo tuh apa ya, cepet banget gitu. Ya kan? Ngomong apa, nimpalinnya cepet banget gitu. Sat gitu. Kebanyakan jorok sih. Emang begitu? Enggak, tapi lo cepet banget gitu, bisa cet dan orang tuh akhirnya jadi wah gitu kan, jadi connect mau nggak mau gitu. Jadi menurut gua lo bisa kayak begini tuh gimana tuh Kang? Karena lo kan juga sebenarnya drummer ya. Terus udah gitu kan lo jadi ceritanya nih tiba-tiba dia bisa jadi penyiar itu gara-gara awalnya dia itu ngisi acara di iRadio ya, rock kan lo? Iya kan? Jadi Alvin, saya ingat kalau Alvin. Aswin apa Alvin? Aswin, sorry. Aswin, I love you baby. Ya, Aswin itu manggil gue di McD atas. McD itu. Sarina. San, boleh nggak lu siaran di iRadio? Gue kagak bisa ngomong, Swin. Gue nggak bisa. Gue tuh bukan penyiar, bukan MC atau apapun. Gue tuh cuma main drum dong. Enggak. Pokoknya lu bawain acara chart rock 1 jam. Bareng sama Tony Christie. Oke. Ya kan? Udahlah oke gitu. Dan gue yakinin makin yakin gue kalau yang namanya kesempatan nggak boleh lo tolak karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Setuju. Dan nanti ada cerita lagi tuh. Okay. Jadi gue udah pulang dari situ gue nggak bisa tidur. Kenapa gue terima kerjaan ini? Serius nggak tahu gue. Akhirnya udah gue datang siaran. Udah mau ngomong ini Ian, operator Ian dong. Udah taruh, gue mau ngomong pasti hidupin gak bisa ngomong apa-apa gue. Ada skrip padahal. Ada, udah bisa mau ngomong apa. Dah satu studio ketawa. Tony ketawa, Ian ketawa, semua pada ketawa. Jadi berarti debut gagal istilahnya. Debut gagal. Ternyata gak semudah itu ya, gak semudah itu. Dikira cuap-cuap gampang gitu pikirnya Kang ya. Terus kata Ian, ini internal ya, mau sensor terserah.
Anjing. Oh, melayang dulu, melayang. Wah, Melayang dulu ya. Itu minggu depan ngebak set, tapi ngebak set. Makin dongo. Jadi bukan solusi. Gagal bukan aja. solusinya. Bukan solusi, jangan jauhin narkoba. Nggak ada. Dan akhirnya gue belajar sama Iren Amili, Meli Munial, dan lain-lain. Gue ceritanya gimana caranya siaran, bla 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 gitu. Jadi diri lu sendiri aja gitu. Oke. Dan gue harus berterima kasih sama teman-teman gue, teman tongkrongan yang sering jadi bahan bulian gue, jadi objek bulian gitu ya. Karena buat gue candra di mukanya itu di situ, tempat latihan itu di situ. Ngomong jorok, ngomong Ya, ngomong segala ke macam. bawah, Iya gitu. nggak baper kalau dia. Iya gitu, jadi ke bawah dan akhirnya belajar gitu 7 bulan langsung prime time. 7 bulan dong tuh. Terus 7 tahun. 7 tahun Berapa megang tahun? sore-sore. Jadi penyiar Kang Sandi berapa tahun total pegang Terus prime time? 13 tahun. 13 tahun. Terus Wow. akhirnya pindah pagi-pagi udah selesai. Jadi total 20 lah ya, Le. Sekarang 20 lah. Jadi boleh dibilang lo menguasai panggung di belakang set, lo juga menguasai panggung di depan sebagai MC, dan lo juga bisa menguasai panggung di belakang sebagai penyiar. Benar nggak gue bilang gitu Kang Sandi? Ya nggak tahu sih ya kali ya. Terus orang-orang bingung, ini Sandi Pasben apa Sandi Smackdown? Iya. Karena Masalah branding branding dan berubah. image. Dia lagi Iya, pengen terkenal jadi Pasben, tiba-tiba, weh Kang Sandi Smackdown. Smackdown. Saya Karena gue juga waktu itu nge-host Smackdown-nya Iya, pakai iya. kostum panggung. Oke. Nggak Bahkan berubah. kostum lo perhatiin. Iya, nah itu juga gue perhatiin gitu. Jadi kalau buat gue yang namanya seorang drummer itu tidak melakukan apa-apa terhadap dirinya, terhadap penampilannya, terhadap settingnya, terhadap kostumnya, buat gue itu adalah drummer yang old school dan dia nggak akhirnya lo nggak ngebangun image lo gitu loh. Walaupun lo di belakang set nih. Iya, dan akhirnya gue waktu itu waktu UCAM gue rambut gue panjang banget kan. Gue selalu menghindari drum yang berwarna gelap. Gue pasti yang terang-terang gitu. Karena buat gue yang namanya dunia pertunjukan kan sebenarnya audio dan visual, bener nggak? Betul, betul. Audio lo mesti enak, visual lo mesti bagus, Ya. ya Yes. kan? Lampunya, settingnya, terus stage act-nya juga lo harus bagus gitu. Ya. Dan gue harus berkontribusi terhadap bagusnya band gue gitu, bukan cuma sekedar di belakang. jaga beat doang gitu ya. Iya gitu. Dan itu terbukti. Gue ada 2 orang yang buat gue yang berhasil banget, gue dan Eno. Oke. Eno netral dan Netral. gue itu bukan founder dari band gue. Eno juga bukan foundernya netral. Tapi nggak sedikit orang yang bilang bahwa pas bandnya, oh yang Sandi ya drummernya. Gitu karena penampilan gue dan ini kayak ini nih yang Ya. ini gue baru masuk di pas Yang band ini. nih. Nah ini nih yang rambut warna-warni. Kalau dulu, nah lo lihat ini rambut gue nih. Oke. Ini waktu gue di UCAM. Ini NMS nama bandnya. UCAM itu sebelum pas ya berarti ya. Sebelum. Ini Sebelum mesti pas. diterangin Ya, teman-teman yang Camp itu tahun 93 Oke. dengan album Bayangan. Ini NMS. Ini menjelang ke UCAM. Karena itu yang nomor 2 dari kiri itu nih. Yang Ini ini nih, kan ya. Abdi. Eh, Waktu gua- oh, ini. No, nomor 2 dari Oh, kiri. kiri. Lu gimana sih lu? kan gue disleksia kanan kiri gue. Oh iya, Dodol, iya, ha. kiri. Nih. Itu dia. Itu sama Abdi. Dan gue rambut gue panjang. Nah ini salah satu dagangan gue nih. Lo lihat nih. Mana? Ini tas pinggang ini produk gue. Dia jualan. Gue bikin di Tanah Abang ini. Mantap. Tas kulit. The best. Ini dagangan gue. Ini lihat nih, ini baju. Kan dulu kan susah nyari Iya, bener. nyari baju yang ada tulisan. Udah mahal, udah mahal. Gue cetak sendiri. Gue cetak tuh. Cuma gue doang drummer yang pakai celana batik kan bego kan gue. Oh iya. Iwan Tirta masih berterima kasih sama gue. Tuh. Yang lain kan bener kan baju band kan tuh. Iya, iya, iya. Abdi celana bolong-bolong, si Edi almarhum pakai celana bolong-bolong gitu. Wow. Gue doang pakai celana batik lokal pride. Itu dan ini gue berubah lah. Akhirnya gue di pas band gue berubah. Gue nggak bisa panjang gitu. Lo kan masuk pas band kan pas mereka album kelima ya? Ya album kesepian kita, gue masuk ke pas band. Akhirnya gue rubah berwarna, gitu kan. Boring lah gue sama warna. Akhirnya gue sempat boring. Akhirnya gimana ya? Gue mau skin gitu. Skin dikit, set. Set keren nih, set skin. Akhirnya gue setiap kali ke barbershop, bukan barbershop sebenarnya sih, Kang Cukur pinggiran. Asgar. Set mereka selalu karena kepala gue kan nggak bagus kan bentuknya kan. Dia selalu miring. Pasti salah satu lebih tinggi. Padahal saya lebih tinggi, gue naikin lagi. Ini tinggi, naikin lagi. Habis ya, Akhirnya segini. Gini dan tapi menurut gue ini adalah model rambut yang buat gue ini gue banget akhirnya. Walaupun gue bukan yang pertama, tapi ini bikin gue tanpa perlu pakai baju bagus udah enak banget. Recognizable.
Lo dikenal bahwa lo Sandi. Itu dia Sandi. Kalau lo nggak begitu bukan Sandi. Gitu. Ini lo dipadu-padankan, lo selalu ngutung nih aja nih tadi ini nih. Katanya mah celana pendek, udah gara-gara Ini ekspektasi ini gue. bukan branding dia nih sebenarnya. gitu. Ini gue bilangin malu ya. Gue kesini naik motor ya. Naik motor CC gede. Lo pakai celana pendek ya. Gue udah gak ada bulunya. Kalau ada bulunya yang keriting kan, yang habis kan. Gue gak ada bulunya. Tulang betis gue kena dong. Oke, terus Itu jadi ini yang gue lakuin sama penampilan gue dan akhirnya ini yang jadi tetap gue sama sekarang ini. Iya, ini brandingannya Kang Sandi itu selalu baju ngutung, rambut diikat, skin udah gitu. Terus celananya sedengkul, tapi tetap sholat. Kan haji kata dari SMA. Selalu bawa sarung. Gue Itu pakai hebat. celana 5/8 karena itu bisa sholat. Dan selalu bawa sarung kan lo? Selalu bawa sarung. Dan selalu bawa sarung. Salah satu yang bikin gue masuk ke pas band adalah karena Beng Beng, gitaris gue. Gitaris Beng Beng. Gue selalu sekamar sama dia. Dia selalu bawa sejadah dan bawa sarung. Musik keras, sholat nggak boleh lupa. Nggak boleh sholat. Iya. Pertanyaan berikutnya, ya kan? Berarti lo pernah ngewarnain berapa warna tuh rambut? Paling banyak yang pernah gue warnain itu 4. Gue pernah ya 4 dalam satu rambut. dalam satu rambut. Waktu itu gue mau manggung ke Korea tahun 2001. Wah, awal-awal pas band lah. Awal-awal gue masuk pas band maksudnya. Gue ada warna biru, ada warna pink, ada warna kuningnya, ada warna hijau. Ungu saat itu. Dan manggung di 80.000 penonton kan saat itu kan. Rock Busan International Rock Festival. Iya, gue tahu tuh Oke, ceritanya ke Busan. ya. Terus abis manggung, akhirnya banyak fans baru. Gitu kan nonton orang Korea kan. Mereka ketemu pada saat ketemu lagi jalan-jalan di kota. Pokoknya gue sekarang jadi fans lo gitu. Gue suka dengan penampilan lo kemarin. Anyway, lo orang kaya ya gitu. Kenapa? Rambut lo warna dan banyak warnanya. Karena di sini satu warna itu $400 gitu. Ya nggak tahu gue beli di Tebet. Dan gue warnain sendiri gitu. Ini Bu Cherry gue bilang, boleh ngecat sendiri. Itu. Tapi yang ngajarin lo untuk punya performance mentality kayak gitu siapa sih kan? Maksud gue lo bahkan kan masuk aja pas bandnya kan udah di situ ya kan? Iya. Pas ADC berarti ya? Jadi soundtrack Sebelum ADC. ADC. Sebelum ADC. Oke. Jadi sebelum ADC kan lo masuk tuh, ya kan? Yang ngajarin lo untuk bisa attracting attention siapa? Maksud gue sebagai itu jadi sebuah performance mentality lo. nggak tahu. Gue ngerasa gini. Gue tuh seneng bikin rumah besarnya adalah gue seneng bikin semua orang. Band yang kasih kepercayaan buat gue si pas band ini harus gue bangun, harus gue gue bantu untuk juga berkembang gitu ya. Walaupun saat itu gue masih additional saat itu. Iya. Bahkan gue pinjemin pakai villa gue. Saat itu makanya album kesepian kita itu adalah album yang dibikin di villa di Puncak. Yang sama Tere itu. Itu villa gue di sana. Terus pas band adalah band-band rock yang liar gitu, tapi buat gue kok nggak kurang hidup ya dari sisi colornya gitu loh. Akhirnya gue rubah lah colornya, gitu. Nggak tahu itu udah ada di kepala gue aja. Gue harus gue jadi masuk ke komunitas apapun, ke kelompok apapun, gue harus kasih kontribusi yang positif. Itu sih intinya sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya itulah yang gue lakuin. Lo perhatiin nih, gue nggak pernah mau pakai drum warna gelap. Ya. Nah ini selalu Iya. putih. Tapi ini gelap nih. Ini drum elektrik. Nggak ada drum elektrik warna lain. Iya. Ini gitu. Tapi itu dia tadi dengan kalau misalnya gini. Endorsi, ngomong endorsi deh, ini masuk ke situ karena gue itu dari tahun 96 itu gue sudah di endorse sama drum selama 17 tahun gue pakai drum itu. Dan mereka seneng banget gitu. 17 tahun gue di endorse sama drum dan gue nggak pernah beli drum gitu. Dan mereka happy kenapa? Karena ya itu dia, gue selalu melakukan lebih dari apa yang mereka persyaratkan. Misalnya konten sekarang, lo gue kontrak ya, tapi lo posting 10 kali ya setahun, gue akan bikin 50 kali. Gue gak rugi. Kenapa gue punya konten, ya kan gue sosmed gue juga gede gitu, gue gak rugi. Dan orang juga gak tahu gue dikontrak berapa, gue harus kewajibannya apa, gue gak tahu. Terms conditionnya kan gak tahu gitu. Dan gue lakuin itu dan semua orang yang kasih kepercayaan buat gue, mereka happy. Dari tahun 96
no. 96 gue gak pernah beli drum cymbal, gak pernah beli stick drum, gak pernah beli, semua gue dikasih. Dari tahun 2001 gue gak pernah beli baju, bisa dibilang 99% baju gue dikasih. Walaupun beda-beda merek ya gitu. Jadi gue misalnya dikasih cuma buat panggungnya, enggak, gue pakai syuting. Gue pakai ini, gue pakai itu. Jadi mereka happy. Wah, ternyata kalau ngasih Sandi, kontrak Sandi atau ngendorse Sandi itu dia bakal bisa ngelakuin kasih lebih, value-nya value-nya lebih gitu dari kewajiban gue gitu. Sampai sekarang. Ini gratis. Semua gratis. Terus tadi ditanya, gue tuh gak punya baju di, iyalah lo jual semua. Gue bilang gitu. Jangan bilang-bilang ya. Tuh yang bilang-bilang. Iya. Semua baju yang gue jual di iRadio dulu ya itu adalah endorsean gue. Jadi Jadi lo gak pakai modal. Enggak pakai. modal nol, untung full. Maafkan teman-teman iRadioku. Kita bongkar hari ini. Itu termasuk Nino Budianto. Superman. Itu skater sebenarnya, bukan Superman. Goblok aja dia. Nino, lo kenal no? Itu skater. Salam buat Nino. Iya, jadi makanya gue bilang sama lu, ini nih bentukannya rocker, iya kan? Tapi dia businessman. Punkers, sejati. ya kan? Sejati. Tapi dia mah bisnismen gitu. Businessman. Cuma packagingnya begini, gue bilang gitu. Dia komplit lah gitu. Dia ngerti branding, dia ngerti performing, dia ngerti dari belakang, dari dapur sampai ke stage menurut gue. Bahkan setelah stage, komplit tuh, gue bilang gitu. Beliau lah ini orangnya, gitu. Mungkin dinamika bandnya mungkin mau nanya sih Kang. Tadi kan Kang Sani join ke Pas Band nih. Udah ada Yuki, udah ada Tris, terus udah ada Bang Bang. Kan udah mereka juga superstar gitu kan. Terus Yes. Kang Sani juga sebagai superstar Yes, join yes, gitu sebagai yes, tim yes, baru yes, gitu yes, kata-kata. yes. Ada kayak pernah gak sih kayak friksi atau gimana perubahan Oh, culture? oh. Kan Kang Sani mungkin maunya gini, mereka yang udah founding member lah Nih. nyebutnya gitu. Gimana Kang cerita? Ya di belakang? kepala gue adalah sebuah band yang banyak masalah, yang sering berantem adalah band yang hidup. Oke, jadi Band yang konflik itu adalah wajar maksudnya. Kok sangat wajar buat gue. Gue nggak mau malah punya band yang cuma sekedar datang main ini. Oh iya, ini iya nggak. Gue nggak mau. Gue adalah band yang gue pengen gini ya. Di debat berantem. Bahkan dari hal itu aja, Yuki pernah keluar. Dari Yuki Pas pernah Band, keluar? Pernah keluar. Oh. Bang Bang pernah keluar dari Pas Band. Oke. Richard udah pasti lah kan, gue ganti karena Richard keluar. Pernah di Hellprint, Hellprint itu kita manggung, udah bawa gitaris pengganti, 2 orang gitaris pengganti buat gantiin Bang Bang. Bang Bang mau main juga. Dan saat itu gue sama Richard ketawa-tawa, kenapa? Karena Bang Bang main sebagai additional. Itu lu kebayang dong Iya. friksinya kayak apa di dalam gitu. Wow. Tapi salah satu yang sedih, yang bikin gue sedih adalah kita band yang sama-sama kita bangun gitu ya. Tapi kenapa gua doang itu yang bisa ngerasain ekonomi yang cukup baik gitu loh. Dia bisa punya rumah, Iya, bisa iya. punya ini, bisa punya itu. Sementara teman-teman gua yang lain, aduh, kenapa sih nggak gitu loh. Padahal gue sering banget ngajarin mereka untuk ayo bangun sosmed lo dong, ayo nabung dong, ayo begini dong, ayo begitu dong gitu. Jangan ini bisa jadi duit lo, gitu. Gitu. Gue sedih aja kadang mereka yang mungkin gini deh. Gue masuk Pas Band, rumah gue yang sekarang yang gue punya itu adalah hasil dari Pas Band. Oke. Hasil dari gue masuk Pas Band. Yang dekat rumah SBY itu. Iya, SB itu di rumah gua. Tahun 2000 gua masuk Pas Band, 2006 gua bisa beli rumah. 2008 gua pindah ke rumah itu. Gitu. Sementara kan bisa dibilang gini, kan kalau di band kita adalah band yang bagi rata. Band bagi rata, konser semua bagi rata. Royalti tergantung siapa yang kompos, siapa yang kontribut. Royalti mereka lebih gede karena mereka lebih banyak bikin lagu gitu. Tapi kenapa gitu mereka nggak bisa seperti iya, itu? Kan justru ya. sayang loh gitu. Kan yang namanya waktu jalan terus gitu. Gitu. Wow. Bahkan sekarang setahu gue sekarang 2024 versi remasternya keluar ya. Iya, iya. yang kesepian kita ya. Iya, Master terus Karena lo- menurut gue tuh Bener. lagu nomor satunya Pas Band sekarang yang akan ingat adalah yang itu kan. Iya, itu kesepian kita, Kesepian lagu kita. yang bikin Pas Band Naik punya menurut gue beda level punya segmen berbeda. yang lebih lebar. Ya. Iya, segmennya kan jadi ganti ya. Iya. Dari yang tadi yang mamang Dari hitam ada yang pinknya.
Ada yang membusalnya. kan? Beda bau lah di situ ya. Beda bau. Beda bau ya. Grupisnya udah beda sekarang. Grupisnya udah welcome ya. Di situ lu tiba-tiba segmentasinya meluas ya. Meluas. Meluas. Jadi jaksel ya. Di situ. Tapi maksud gue menarik ya bahwa kalian bahkan mau bikin lagu bersama vokalis wanita tuh buat gue satu sejak ada menurut gue sejak joinnya Kang Sandi bahkan gue perhatiin. Apa gimana? Album You Came awal-awal juga kita suka ngajakin orang buat kolaborasi. Istrinya Richard, Nata penyiar Bandung, itu juga pernah diajakin nyanyi juga. Andi Rif sebelum ada Rif, Magi sebelum ada Rif juga main nama kita. Tapi penyanyi cewek Di pas band maksud gua. Di pas band itu baru Tere yang pertama. Ya, Tapi Tere itu pertama, juga kan? kalau lihat postingan gue semalam ada Wanda Hamidah, itu adalah salah satu kandidat ngisi lagu kesepian kita. Oh. Jadi saat itu kita bikin lagu, lagi kita ada ya orang-orang pada beli inilah tabloid Monitor ya waktu itu. nyata, tabloid oke. nyata Gua kira majalah populer. Populer Yoi pasti dong. ada. Pasti lo komplit populer gue yakin. Populer nggak mampu gue beli. Karena di studio ada itu kan. Iya, apa yang waktu itu lagu ini bagus sih kalau kita bikin kolaborasi nih sama cewek. Siapa ya gitu. Keluar nama Wanda Hamidah, Sofia Lacuba. Ya dong. Sama Foni Cornelia. Bening. Ya kan? Gila, line up-nya. Tapi guys, akhir di zaman itu line up nggak main-main Lo guys. langsung googling, Bener ya? langsung Bener googling. dong. Bener dong. Langsung googling Di ya. line up itu guys, please Langsung googling. googling. Lu cuma kenal Sofia Lacuba, tapi yang duanya lagi itu Wanda Hamidah sama Oke. Foni Cornelia. Gila, line up-nya nggak main-main. Terpilihlah Foni Cornelia. Itu kan sebenarnya raja-rajanya video klip semua kan, Iya, raja iya, model iya. video klip kan. Akhirnya terpilih Foni. Udah beres lagu itu di take bagus karena suaranya kan pop banget kan. Di mastering lah ke Australia kan. Ternyata dia masih ada kontrak sama Musika. Konflik kontrak. Dia kan keluar dari Bening tapi masih yang dikontrak bandnya Beningnya, Bening si dan grup band. Sinfonia nggak boleh keluar kemana-mana gitu. Kalau sampai ini dirilis lu ada masalah hukum sama gua gitu antara label. Anjing gimana ya saat itu Terry lagi rekaman album pertama dia. Gitu. Udah yang paling gampang udah saya bilang Terry aja, ternyata meledak Terry. Gitu bareng sama Terry hokinya gitu. Abis itu kita sama Reza Artemisia. Ya benar maksudnya Getir. udah mulai kan open sama banyak penyanyi. BCL? BCL juga bahkan bikin. BCL malah gini, BCL itu kan bukan penyanyi, Betul. pemain sinetron. Iya, Itu ingat gara-gara dia beng-beng belajar olah vokalnya sih. tabloid nyata gitu loh. Udah nih aja, nih BCL. Oh gitu, jadi seleksi Emang pemilihan kalian dari tabloid. Emang bisa nyanyi dia? Enggak, ini gue baca tuh statementnya di tabloid ya. Dia lebih pede kalau disuruh nyanyi daripada suruh acting depan kamera. Udah aja. So kalau jelek gimana? Ya hapus aja kalau jelek gitu. Datanglah. Ya kan, datanglah BCL. Kalau gue merindu kan. Gue masih inget banget pakai kardigan, pakai tank top. Yang ininya kebuka dong. Sebagai haji dong, kaget Jis dong. merecet dong. Sebagai haji kaget Sebagai dong. haji gue betah di dalam. Lu kebayang gak sih? Iya. Lagi ranum-ranumnya dong, Anjir, BCL dong. berkah ya. Di sini masih ada yang 5 cm tuh yang bekas usus buntu. Warna pink dong. Anjing makin betah aja gue di dalam kan getek. Emang saat itu BCL masih flat suaranya. Karakternya memang belum keluar. bagus sih karakter, cuman nggak ada improvisasi yang gimana gitu. Dan akhirnya meledak juga lagu itu. Maksud gue salut sih, maksudnya band seperti Pas Band yang identik dengan keras, identik dengan ngelawan status gitu, tiba-tiba bahkan merangkul vokalis wanita. Itu sih memang kesempatan Strategi aja, bisnis. kesempatan aja. Marketingnya. Sama label dibayarin buat deket-deket sama artis sinetron itu aja. Jadi bukan masalah idealisme ya bukan ya. Editingnya fair banget. Ya wajar dong. Iya. Wajar dong. Kan juga laki-laki ya. Gua kalau Tung gitu ya. Nah, iya dong. Bagus. Dodol lo. Jadi lo pegang stick seperti ini sejak tahun berapa Kang? Aduh, stick ini dari Sejak kecil maaf ya, SD ini SMP bukan- ya tuh. bukan brand yang Iya. ngontrak gua Dia tarik soalnya. cabut lo. gua cabut makin kelihatan deh. Nggak tutup bagian itunya aja. Enggak apa-apa, ini sih enggak apa-apa, bercanda doang. Kan takutnya brand lo marah endorse. Enggak. Mereka ini kok maklumi gua kok. Jadi tahun no.
Gue umur 17 tahun, 87 berarti gue pertama kali megang stick drum. Ya kan, masih terkagum-kagum sama drummer-drummer. Anjing, gue punya lah stick drum. Tapi gue gak, nah satu lagi, bokap itu bisa gak beliin gue drum mahal? Bisa banget. Dengan ya waktu itu kan udah punya bisnis sekarang itu ya. Iya, dia bisa. Cuman dia mau tahu seberapa gede keinginan gue untuk punya drum dan pengen jadi drummer. Gue berhari-hari, nyokap gue sempet sedih gitu ngeliat gue. Karena gue tidur sama katalog. Serius gue. Gue datang ke Jakarta Musik Lu ambilin yang di katalog Tamerlin. Gue seneng sama brand ini Pearl tadinya nih. Pearl gue ambil, gue tidur, gue liatin, mau tidur gue liatin, gue tidur. Bokap gue ngeliat, akhirnya gue dibeliin lah. Setelah berapa bulan gue tidur gitu ya, sama katalog dibeliin lah drum full set 2.700.000. Di saat itu kan itu mahal banget. Yoi. Mahal. Saat itu 2.700.000 udah double bass drum. Double bass tuh. Wow. Orgasme Bangga banget, tuh. terima kasih banget gue sama bokap, dan akhirnya gue buktiin gue manggung gue bisa berbuat sesuatu gitu. Dan akhirnya gue waktu itu nih, inget banget nih gue nih, gue berprinsip ini, kalau lo mau jadi drummer, mau jadi musisi, lo harus punya senjata yang bagus. Senjata yang bagus. Gitu. Karena itu hubungannya dengan performance lo, penampilannya, sama sound yang lo hasilin gitu loh. Jadi akhirnya gue inget banget, gue punya uang 10.200.000 waktu itu dari hasil gue manggung New Camp. Karena drum yang dibeliin bokap itu bukan drum yang cukup bagus lah bisa dibilang gitu ya. Gue harus belilah. Ke Jakarta Musik lagi gue. Ada satu drum yang gak ada hardware-nya. Berapa harganya? 9.700.000. Anjing, habis dong duit gue nih. Enggak. Gue harus beli karena itu hubungannya sama penampilan gue sama performa gue ke depan. Gue beli dan terbukti saat itu orang-orang yang ngasih kerjaan sama gue suka. Kenapa? Karena emang keren gitu. Mainnya keren, terus penampilannya keren, dan band gue juga happy. Kenapa? Gue tuh ya bikin bandnya jadi bagus gitu. Iya. Ibaratnya Kang Sandi bilang lo harus berani invest kalau Iya, misalnya iya, bener, lo masuk bener. gitu kan. Pokoknya Iya, jangan bener. pelit-pelit invest Iya, buat diri lo bener. sendiri. Lu- Bener gak Kang? Istilah gitu. Karena banyak musisi-musisi hebat, musisi yang bagus, dia manggung itu pakai drum sewaan, drum yang ada di panggung, dan akhirnya apa? Itu nggak bikin lo jadi nggak khas gitu, nggak. Orang kalau drumin, Sandi pasti main nih, gitu. Oh ini ya. Kalau Wah ya kalau manggung jangan nanggung gitu. Jadi kan kabar di apapun lo harus pakai set lo sendiri udah pasti. Set gue Itu syarat gue lo. lebih seneng, misalnya kalau misalnya panggungnya panggung kolektif nih, Panggung ada kolektif banyak barengan yang gitu. main. Gue lebih seneng drum gue dipakai sama yang lain daripada gue harus pakai drum yang gak bagus. Oke. Jadi Gua- segitunya lo mah kualitas. Yes, gitu. Dan nilai plusnya apa? Orang yang ngontrak gue punya foto drum Mereka lagi itu dipakai pakai drum. sama drummer-drummer lain. Emang otaknya ngeri banget nih bisnis ini. Bener ya? Iya, Iya gue ngeri. Gitu. Gitu. Bilangin. Akhirnya gitu. Mereka nyoba dan akhirnya penjualannya naik gitu. karena kita tuh waktu itu bingung sebenarnya sama Kang Sandi. Kang Sandi tuh kan ya sama lah musisi-musisi juga. Oh by the way, dia tuh nggak ada barang baru biasanya. Dia tuh pasti belinya barang-barang bekas kita, bekas lu gitu. Iya, gua senang beli brand second. Padahal dia bisa beli barang yang lebih bagus, yang apa segala macam. Enggak, tapi dia specifically ya misalnya dari gua sepeda gitu. Di sepeda nih bagus nih gitu. Ya kan? Yang beli yang transaksi di jalan ini. Gak boleh ke rumah. Aduh itu Oke, kalau ada BNN dibedah itu sepeda sangkanya ada narkoba dalam itu. Iya. Biar ringkes aja waktu itu. Iya, Ya. gua Jadi senang. teman-teman dia beli sepeda sama Didi tapi belinya transaksi di jalan gak boleh ke rumahnya Didi. Bukan. Gila gak? Udah kita ketemu di situ aja biar deket, gue bilang gitu. Nggak boleh karena dia Didi ini kan bisa dibilang Didit. Didit. Jadi orang tuh kalau mau ketemu dia tuh harus appointment dulu. Kagak, Ya, gila jadi, lu. Nah, dia tuh dewa lah kalau di radio tuh dia dewa lah gitu. Jadi ilmunya banyak banget. Jadi kalau mau jadi penyiar harus ketemu sama dia gitu. Jadi gue mau beli sepeda jangan ke rumah gue ya gitu. Lo bukan circle gue aja gitu. Oh baiklah. Lo belajar framing gini dari mana sih? Dari lu. Dari lu. Bukan. so menarik sih. Gue pengen tahu adalah gimana sih pertemuan lo sama Kang Sandi antara Di sama radio. Didit dan Kang Sandi di Di radio. radio Oke. waktu Iya, dia jadi dilihat sama Mukas waktu itu ya, Mutia Kasim dilihat ini show ada potensi banget.
gitu karena apa namanya Kang Liar. Sandi ya kan sangat liar ya dang gitu tapi juga apa namanya jangan dibatasi justru mesti dimanfaatin gitu. Oke. Nah kalau kita kan di Showtime itu kan otentik sangat matters Sangat ya. penting. Bahkan itu jadi the Daya tarik source of utamanya. everything kan itu malah jadi membuat kita kredibel apa enggak. Ya. Nah sebenarnya ya dari situ berangkatnya. Nah kita lihat ini Sandi emang otentiknya gokil parah sih. Dan yang kita lihat dari Sandi itu tadi itu gue bilang musisi banyak, lihat kan? Yang berkarakter dikit. Betul. Sebenarnya ya lihat aja nih kan yang Ya. pakai batik siapa? Iya. Ya kan gitu. Iya. Cuman ini gimana? Kok orang ini ya bisa pada saat yang lain ya dari sekian banyak siapa sih yang Arman Maulana? Siapa sih yang apa namanya Dewa Bujana? Nah, yang karakter-karakter kayak gini nih Nggak banyak. nggak banyak Nggak gitu. banyak. Dan Kang Sandi tuh you can talk about everything with him. Lu punya cerita apa aja lah, kandang monyet lah, Iya, ya iya, kan, iya, kayak iya. tadi segala macam. Lu tanya sama dia, dan dia tuh nggak pernah nge-MC. Dulu nggak pernah nge-MC, tiba-tiba ya kan bisa jadi host Smackdown, bisa apa. Ini orang tuh tang gitu kan. Oke. Dan itu tuh buat kita source yang kece banget gitu. Story itu kan karena kalau di radio kan lu Ya, ya, ngomongin ya. about story kan. Tinggal masalah ini diambil jadi sebuah show gitu. Oh ratingnya naik ya kan. Jadi ya 13 tahun tuh dia kemana-mana gitu. Nah itu awalnya. Kenapa akhirnya gue ketemu sama Kang Sandi. Dan sampai sekarang bahkan akhirnya if you wanna talk about Showtime gitu kan. Sebenarnya yang ada di kepala gue ya itu ada Kang Sandi di dalam ya. Kalau kita pengen ngomong soal authenticity, tentang story, tentang performance mentality, lo ngobrol sama beliau deh gitu. Nggak, kalau ngomongin, gue tuh orang paling gak suka diatur-atur. Orang yang paling gak suka diatur. Jadi kalau ngomongin soal penyiar yang paling banyak di SP sama di Tegor KPI, gue salah satunya di radio. Karena gue emang nyablak aja gitu. Tapi ternyata itu juga yang disuka sama pendengar. Pendengar tuh capek dengan sesuatu yang aduh teratur gitu. Gue pengen ngobrol di ujung gang udah nggak ada teman-temannya. Yang dia bisa nemenin dia tuh ya cuman gue gitu di radio itu. Apalagi kalau gue disiaran sama Rafiq itu sama Rafiq udah gitu. Dia pinter tapi bocor, ya gue goblok tapi bocor juga gitu. Ngomonginnya ya selangkangan lah, ngomongin apalah gitu. Tapi kadang-kadang gue suka kelewatan ya ditegor gitu. Dan gue kan semua maunya kan. Sementara yang namanya radio kan punya aturan. Gue pernah yang namanya satu-satunya penyiar yang nggak boleh memutarkan lagu sendiri, tapi di notes-nya itu pakai pisau. Gimana? Serius, pakai pisau. Jadi gue itu sama Liza Harun pernah nih siaran. Cak, puterin Cak, bocah. Ya, gak boleh. Udah puterin aja, puter gitu kan. Pasti puterin gitu. PD-nya, kenapa diputerin gini? Ya udah diputer gitu. Ya udah besoknya jangan lagi ya. Besoknya impresi. Puter lagi dong. Jangan. Ini semua lagu-lagunya pas band ya kan? Lagu-lagu pas band pas Terus. dia si Liza Caca udah ketakutan kan. Udah puter ngumpet gitu kolong meja. Terus PD-nya PD-nya keluar. Mana nih yang siaran? Pintu kita kunci. Akhirnya besok-besoknya itu di belakang meja siaran itu ada pisau, di atas kertas dilarang memutarkan lagu-lagu pas band. Gitu. Gitu, dan itu jadi cerita yang gue ceritain kemana-mana. Karena dulu tuh gini, ini gimana sih datang ke gue tuh, gimana ya caranya ngebilangin Sandi biar nurut? Gue hampir mikir gini. Oh nih, PR buat lo nih. Lu jangan macam-macam ya mas, kata dia gitu kan. Dia bilang, gue baru kepikiran kalau dia boker lo ambilnya celana dalamnya gue gitu. Kebakar tuh gue gitu. Wow. Tapi itu keliaran gue yang buat gue itu bikin gue jadi punya banyak temen. Ternyata banyak orang-orang yang butuh obrolan yang otentik, yang liar, yang mereka banget lah gitu. Lu kan capek kan ngomong soal yang serius mulu di kantor kan, pengen ngomong anjing-anjingan. Temen-temen. Dan teman-teman dekat lo adalah teman-teman yang obrolannya itu adalah yang ini lu banget lah gitu. Makanya kita kan kalau di klien kan juga sebenarnya terkenalnya gara-gara kita get real aja gitu. Real kan. aja udah, Real jangan aja, fake gitu. Jadi itu sebenarnya authenticity itu kita dapat dari situ. Oh, betul. Gitu. Dan ya itu kan pada saat kita nge-brew ini nih, brand ini, Showtime ini apa segala macam, yang kita pikirin adalah
gimana caranya bikin teman-teman yang di korporasi ini jadi seru. Iya. Karena mereka kan kasihan ya, maksudnya kita tuh kan kasihan sebenarnya udah mikirin banyak banget soal yang kayak gitu, sementara manusiawinya hilang gitu. Authenticity makin hilang. Padahal itu menurut kita adalah mungkin jawaban dari apapun problem yang lagi Lo mereka. percaya nggak ilmu yang lo ajarin sama gue selama sekian bulan itu, waktu itu lo nge-brainwash gue tuh dengan ilmu segala macam, banyak yang gue lupa ya, gue udah nggak inget lagi gitu. Jadi tapi itu tetap akan jadi ilmu buat gue. Tapi kalau nerangin gue nggak tahu. Iya. Benar. Tapi itu jadi pagar buat gue, dan itu juga berlaku di dunia musik juga. Kalau lo pernah nonton Eddie Van Halen, Eddie Van Halen itu dia semua orang bilang dia tuh gitar hero, jago banget. Tapi gimana sih caranya main bagus gitu? Udah lu nggak usah mikir, ilmu lo punya, main udah, banyakin main. Salah itu manusiawi, hajar aja gitu. Jadi itu juga yang gua kan ngajar udah dari tahun 89 gua ngajar. Lu kalau yang namanya ilmu di kelas. Iya. Udah di kelas lo belajar, tapi pada saat lo di panggung lo enjoy. Bener. Lo main seliar mungkin. Bener. Kenapa gue suka sama Dennis Chambers, salah satu drummer negro dari Amerika, karena dia tuh sering mainnya salah. Dia bener-bener menikmati musik yang dia mainin. Jadi udah enjoy aja. Jadi jangan ngapain itu akan bikin lo jadi nggak asik. Bener. Makanya kalau dulu pas megang beliau nih, karena kita tahu banget dia kan memang kagak ingat dan kagak bisa dibilangin juga ya. Gak bisa. Iya. Dan caranya itu kan adalah lu ya kan kita salahnya kan itu mulu. Iya. Ya kan? Balik ngomong apa tadi gini. Kemarin kan udah nggak gitu kan. Harusnya kan nggak gini kan. Iya, besok lagi diulang lagi gitu. Kan gitu. Diulang lagi sama gini. Itu tuh satu kesalahan bisa 3 bulan sama. Wah, gitu sampai akhirnya ya baru bener gitu. Emang kayak begitu kan? Iya. Jadi karena emang ya kita juga nyadar bahwa kalau kita kan dibilangin juga nggak bakal inget. Jadi terus-terusan aja gitu. Kesalahan itu ya udah itu terus gitu. Tapi kepake kok. Iya, Ilmu lo kepake banget, dan pastilah. Gue ngerasain bahwa banyak hal yang gue bisa itu karena tekanan. Karena situasi. Even Bener. kayak radio show, gue juga karena tekanan. Jadi radio show itu kan dulu kan sama Om Sis NS almarhum kan, dari Lako Devin Kemang kan gitu. Pada saat itu beres dan heboh di Kemang kan waktu mau terakhir itu, karena saat itu Kemang penuh dengan anak reggae, Vespa sampah, ya kan? Vespa sampah. Ya kan, Kemang macet tapi kafe sepi. Karena ya itu macetnya macet sama Vespa sampah kan. Itu gara-gara Lako Devin itu ada Tony Q, ada Jamrut, ada Edane. Bosan. Pecah lah itu Kemang kan. Iya, Saat iya, itu nggak iya. boleh lagi ada radio show di situ. Pindahlah kita ke Kuningan. Itu pindah ke Kuningan, Masis itu nggak bilang bahwa dia nggak mau ikutan. Dia cuma bilang, gue nggak bisa nih hari H. Selalu hari H gue nggak bisa. Akhirnya gue sendiri ngebawain acara di radio show itu selama kurang lebih 3 minggu. Gue sendirian. Lu bisa bayangin gue masih belum hebat lah ya, bisa dibilang terbatas, tapi radio show itu kan konsepnya bukan cuma radio. Iya. Ada penonton kan? Iya, ada Jadi penonton artinya juga. gue harus kontrol, gue harus menyenangkan orang yang dengerin, yang nonton di TV, Yang nonton di dengan TV. yang nonton di panggung kan, gitu. Dan itu akhirnya jadi 2 ilmu yang menurut gue, yang bikin gue jadi bisa MC di panggung. Itu zaman sekarang tuh kayak hybrid guys. Lo mesti ngomong di online Di tapi online. juga ngomong di offline juga. Udah itu susah banget. Nah kalau radio show versi awal yang Om Sis masih radio. Iya. Penontonnya kan di luar kan. Iya, benar. Dia di ruang siaran gitu loh. Nah kalau gue di Kuningan udah ada penonton. juga depan lo. Gitu, dan mereka menganggap bahwa gue berhasil untuk itu. Dan akhirnya barulah setelah 3 minggu baru gue dicariin temen. Ada Buluk, ada Jimmy Mutazam, ada Bagus Netral. Gitu. Bener. Alhamdulillahnya. Dan itu gue juga jadi saksi sejarah banyaknya performer Indonesia, penyanyi kayak Tulus, kayak The Pups, band-band bagus, penyanyi bagus tampil di situ untuk pertama kali. Dan itu jadi salah satu barometer kesuksesan sebuah band, penyanyi. Kalau udah di Kalau lu udah manggung radio show, lu ngetop, belum manggung radio show lu cupu. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Gitu, dan karena yang nonton kan saingan utamanya kan dahsyat. Yang nonton kan bukan lalala yeye kan, radio show kan gitu. Jadi mereka sampai, oke lu dibayar nih. Mereka rela untuk ngebayarin truk
untuk bawa fansnya Bawa ke fans. situ. Gitu. Dan itu kan memang panggung yang bukan buat nyenengin penonton dalam tanda kutip yang saat itu kayak dahsyat, Inbox dan lain-lain. Gue dulu lihat dengan mata kepala sendiri seorang Arul power metal yang band yang tidak pernah tampil di stasiun TV nasional, dia nyanyi di depan penonton aslinya mereka, nangis loh. Wow. Buat gue, wah keren ya acara ini ya gitu. Kan itu penonton bukan penonton bayaran, mereka benar-benar datang dan kalau mereka mabok ya mabok, kalau mereka nggak suka ya nggak suka, berarti gue kan harus juga kontrol mereka kan gitu. Dan itu Gila Kang Sandi, bangga gue sama lu. Gitu. Bangga nih gue. wah, gara-gara lo deh. Bangga gara-gara Tuhan lah. Ilmu dari lu tuh makanya lu sholat Dit. Balik lagi. Dari Tuhan. Masih belum loh, ini masih banyak Wih, ya. masih banyak. Nih, kasih ke dia sebagai Apa mentor ini? ya. Kenapa dengan itu? Ya. Ingat ya zaman dulu kalau kita suka Oh, sama iya. orang kan. Iya. Ya kan kita pakai kaset ini. Dan lu ngerekam ke toko kaset kan? Bahkan di radio. Kan bisa yang kiri kanan. Oh radio gua udah enggak, karena iya, gua tahu iya, itu iya. melanggar hak cipta. Ya sih. Gue bisa nemuin kalau belum ada iklan tuh pagi-pagi. Iya, susah banget. Oke, Ya. silakan Dik. Ini kalau ada kaset kosong, lo bebas mau ngerekam apa aja playlistnya di sini. Kalau lo mau balik lagi ke zaman-zaman dulu, lo mau taruh playlist apa aja yang ada di sini dan buat siapa aja, Kang? Waduh. Gue kalau gini, gue bukan orang yang senang mengeksplor playlist ya. Itu jadi playlist gue adalah yang itu aja sebenarnya. Nggak apa-apa, Kang. Coba. Gue seneng rock, slow rock, bahkan pop melo, itu Harahap, The Mercies, ya kayak gitu-gitu. Lo pilih di situ. Gue, 2 atau 3 lah kalau nyata banyak. lagu pertama yang harus gue masukin adalah Ayah, Rinto Harahap. Karena itu adalah lagu yang buat gue, ya bisa bikin hati gue bergejolak lah karena gue udah gak punya ayah. Dan itu emang lagunya melodinya juga bagus gitu, temanya bagus, pemilihan liriknya juga nggak dalam tapi jadi dalam karena temanya. Terus Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa, karena itu lagu yang pertama kali gue bisa. Gue inget banget. Intronya adalah tenoneng, tenoneng itu. Terus yang harus gue masukin lagi adalah Jump dari Van Halen, karena lagu itu adalah lagu yang keren tapi mainnya nggak susah. Oke. Terus lagu Bad I Hear You Calling dari Kiss itu. Terus apa lagi ya? Forever Young karena sekarang top lagi, dan lagu juga gue suka banget lagu Alphaville. Dan karena kalau sekarang kan semua lagu kan tema ya, lebih ke tema, karena kan kalau ngomongin, karena gue juga siaran di radio, tema lagu, lirik itu di atas melodi. Melodi lo bagus, kualitas musik lo bagus, kalau lirik sama tema lo nggak bagus, nggak jadi apa-apa. Dan akhirnya sekarang yang gue sering dengerin adalah lagu-lagu yang ngewakilin perasaan gue, karena mungkin udah tua kali ya. Semua band sekarang yang masih gue dengerin karena ngewakilin perasaan gue adalah Geisha. Kalau ngomongin Geisha banyak lah lagunya, ya. Cinta dan Benci, terus The Massive, oke. Bahkan Dewa Cuma Kangen buat gue. Dewa Cuma Kangen, lagu Kangen itu adalah lagu yang pertama kali gue suka banget pada saat gue masuk kuliah. Gue belum ngeband saja. Udah ngeband belum gue? Pokoknya masuk kuliah. Belum ngeband. Lagu itu tahun 89 kalau nggak salah. Lagu Kangen Dewa. Terus lagu Owner of a Lonely Heart-nya Yes. Owner of a Lonely Heart. Illegal Alien-nya Phil Collins harus masuk. Illegal Alien, Illegal Alien. Terus banyak lagunya Michael Jackson. Gue fansnya Michael Jackson banget. Dari semua album Bad, album Thriller, Billie Jean, gue suka banget gitu. Michael Jackson banget. Kenapa jelek ya? Oh
No. Serius. Karena buat gue itu menunjukkan sebenarnya lo mau kasih hadiah apa ke dunia kalau lo bisa puterin lagu itu buat semua orang. Iya, karena lagu itu Sandi banget. Gitu. Sandi memandang semua hal. Pinter. Dulu dia gak pinter loh. Ditutup dengan begini. Tau gak gue kenapa gue suka sama Kiss lagu Bad? Karena gue itu abang gue tuh pecinta Queen. Gue pecinta Kiss. Oke. Bukan Queen jelek, tapi karena abang gue suka Queen, gue jadi nggak suka. Akhirnya gue sukanya Kiss, karena Kiss sama Queen kan dulu Iya, Kiss sama iya. Queen Ini berantem. kayak Blur Oasis lah. Oh, Iya, kayak God Bless sama Soneta. lah. Iya benar-benar. Ya kan? Misalnya itu kan, gitu. Jadi gue sukanya Kiss, gitu. Teman-teman, Kayaknya nggak akan cukup ya. Nggak akan satu cukup. episode menurut gue ya. Mesti dibikin lagi nih teksnya. konsekuensi lo ngobrol sama legend tuh gitu, Iya. gak akan cukup loh. Iya kan? Apa yang kita Apalagi bisa itu- gali dari Sandi? Ini kaset terakhir nih, ada lagi. dia nanya lagi. Pengen kayaknya nanti. Nah, kita mesti bikin sesi lagi kayaknya. Nanti dijual sama dia. Satu, iya benar. Iya pasti bisa dijual. Tapi gue yakin dia gak jual temen. Oh, kalau laku dan teman gue ikhlas, gue jual. Oke. Udah deh. Jual kita kan gitu. Teman-teman sekalian, again kita sebuah kehormatan karena kita bisa ngobrol sama Sandi, Thank Kang you. Sandi. legend ya, Belajar dan banyak banget hari ini. wah belajar banyak banget, bahkan Diingetin gue lagi. belajar banyak banget dan diingetin lagi sama apa yang dibawa sama Kang Sandi. Bener kan? Gak ada batas, limitless. Kalau ngobrol sama Kang Sandi, limitless. What's next? Kita lihat nanti Kang Sandi berkiprahnya apa lagi. Ya, kita tunggu banget. Ini belum lo ceritain drum ini nih. Kenapa itu? Serius loh. Kenapa itu? Jadi gini. Ada satu cerita khusus. Masih Masa ada? pandemi lo masih bisnis nggak? Masih kerja nggak? online Hah. tapi. Online? Hah. Ngasilin duit? Masih. Ada, tapi nggak segede biasa. Nggak segede biasanya. Oke. Di saat gue itu sosial media gue meledak sekenceng-kencengnya adalah pada saat gue di pandemi. Oke. Gue ngerasa bahwa semua orang jual gitar, jual drum, jual segala macam, harganya pasti hancur-hancuran karena buat bayar sekolah dan lain-lain. Gue nggak mau itu. Gue nggak ada penghasilan juga sama siaran. Siaran, Iya. siaran lo tau lah cuma berapa duit. Iya. Iya. Paling sebulan gue cuma dapat 2 juta lah. Kan lo udah jadi rumah tuh. Udah di rumah. Udah Saat jadi itu rumah. akhirnya gue cuma Bayarannya. siaran di rumah dan lain-lain. Oke, enggak, gue harus berbuat sesuatu. Gue harus gedein sosmed gue. Sosmed gue dari 100 ribu follower meledak jadi 250. Gara-gara gue bikin gini, ini semua orang pasti di rumah nih kemana-mana. Gue bikin lah Corona Jam. Gue bikin Corona Jam. Kita mesti lihat nih. Nah, Corona Jam itu gue bikin gini. Gue main drum, gue posting. Yuk, kolaborasi yuk di rumah. Gue Lo main drumnya, mereka main gitar. gitarnya. Ada yang ngisi vokal. Oh, ada yang isi kecapi ya? Kalau Ada nggak salah. kecapi dan lain-lain. Ada 150 video yang masuk ke gue. Oke. Dan itu yang bagus gue repost, yang paling jelek, yang paling norak gue repost. Dan impactnya apa? Mereka tuh happy. Ya. Kang Sandi makasih ya. Gue di rumah nggak ngapa-ngapain tapi gue happy. Nice. Gue bisa berteman sama lu, gue bisa berkolaborasi sama lu, dan itu nggak akan pernah terjadi di luar pandemi. Di panggung lu pasti cuekin gue, tapi di sini gue bisa merasa berteman sama lu, seband sama lu. Gede dong sosmed gue dong. Saat orang-orang nggak ada yang ngontrak, nggak ada yang manggung dan lain-lain, masuklah brand ini, Oke. Nux. Nux. New X ini, New X, sorry. ngejapri gue. Sandi udah pernah pakai New X belum? Apaan tuh New X? Bilang. Oh ini drum elektrik. Udah kirim aja deh, gue bilang. Kirim. Gue coba. Gue belum pernah di endorse sama drum elektrik ya. Kirimlah ke rumah, gue cobain. Gue review gini. Oke. Tapi gue nggak mau cuman dikasih drum dan cuma dikasih link itu dong. Gue nggak mau. Gue pengen lu libatin gue ke program kayak apa promosinya. Karena buat gue di endorse itu gue harus tahu berapa banyak impact gue ke penjualan lu. Karena keberhasilan seorang endorse itu adalah pada saat barang yang di endorse ke gue itu laku di pasaran. Jadi lo peduli sampai segitunya, bahkan ibarat Segitu. kasar katakan tuh bukan urusan lo ya, Bukan penting urusan. udah dibayar, betul kan? Iya, Kan jadi- tanggung jawab mereka sebetulnya. Lu percaya gak? Dia akhirnya ngontrak gue sampai 2026. Sampai ya, masih di kontrak besar. Sampai sekarang, dan itu gede banget mereka ininya. Dan dia dari brand yang orang nggak tahu Iya, itu gua bahkan sekarang baru tahu leader market. Nice.
leading market dia. Dan akhirnya banyak brand-brand yang top kan ada brand-brand top yang lain yang harganya yang mahal banget gitu, dan secara penjualan mereka nggak berhasil, mereka akhirnya masukin lah brand-brand yang sekelasnya dia, tapi belum bisa ngalahin. Itu dan buat gue itu sebuah pencapaian yang kalau lu bikinnya di luar pandemi lu nggak Belum hebat, tentu. tapi di pandemi lu bisa bikin orang jualan, lu bisa bikin orang happy. Buat gue itu sebuah alhamdulillah ya Allah, gue masih dikasih hati, masih bisa dikasih kemampuan tuh bisa itu, dan gue dapat uang banyak dari apa yang gue lakuin itu. Jadi gue sampai kayak gini loh. Oke nih, lu punya di gudang punya apa? Oh, ada tipe ini. Oke, gue bikin konten yang itu. Oke, kota ini ada stoknya apa ini? Gue bikin yang itu. Itu gue tag nama tokonya, gini gue bikin ya clickbait dan lain-lain. Penjualan mereka naik dan itu yang nggak diperhatiin, yang nggak diperhatiin sama endorse lain. Sorry itu saya beberapa endorse yang lo mau endorse gue, gue minta Sekian, drumnya ini, oke udah, gue promo Selesai. udah itu aja. Tapi nggak berpikir, Lo mau laku mau nggak, bukan Iya, urusan maksud gue gue. kayak lo bilang Iya, tadi. tadi. Buat gue nggak gitu. Gitu. Sama kayak misalnya yang gue di endorse 17 tahun sama drum ini. Iya, iya. Drum ini adalah drum yang orang nggak tahu. Dulu kan drum cuma ada Pearl Tama. Dan akhirnya dia sempat ngalahin itu dua brand besar itu. Gitu. Dan akhirnya semua orang bilang di cafe, di panggung, drumnya apapun, snare-nya pasti Mapex. Itu dari buat gue ya endorse harusnya seperti itu. Gue gak bilang gue bagus, harusnya seperti itu. harus Lo harus tanggung tahu, jawab seperti itu juga. lo harus tahu berapa apa bagusnya, apa jeleknya. Nggak ada brand yang nggak ada jeleknya, pasti ada jeleknya. Tapi harus lo bikin jeleknya itu sebagai sesuatu yang lumrah, yang manusiawi, yang bagusnya harus lo naikin. Thank you ya Kang, udah diingetin loh. Keren. Kalau gue jadi kepikiran aja kalau kita collaborate, keren banget pasti. Wah, kebayang saat ini karena banyak Gila, banget gila, yang gila, bisa gue gila, pelajari dari gila, Kang. gila. Makasih Thank Didit you, thank you. buat ilmunya, buat Thank you, terima thank you. kasih banget, komunikasi jadi asik. Mantap. Thank you.